Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Robiah Astuti, Magister Pendidikan, dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul pada siang hari ini. Salawat serta salam marilah kita sanjung agungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Hidayat Dita Pratama. Di sini saya ditugaskan sebagai moderator. Di sini saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teknik analisis data penelitian eksperimental. Baiklah, langsung saja. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, yang pertama, di sini saya akan membahas pengertian teknik analisis data eksperimental. Menurut Karimuddin Abdullah tahun 2012 menyebutkan bahwa teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan. Yang terutama adalah masalah tentang sebuah penelitian. Atau analisis data juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan. Penelitian atau research yang berasal dari bahasa Inggris di mana re berarti kembali dan search berarti mencari. Jika digabungkan bermakna mencari kembali untuk mendapatkan sesuatu. Metode penelitian pada umumnya dipergunakan dalam penelitian bersifat laboratoris yang bersifat diterapkan pada penelitian ilmu-ilmu eksak seperti biologi dan fisika yang kemudian diadopsi untuk diterapkan pada bidang-bidang lain seperti bidang sosial dan pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa penelitian merupakan suatu proses dan prosedur yang penyelidikan atas suatu fakta yang dilakukan secara objektif, hati-hati, terencana, dan sistematis terhadap pencarian fakta-fakta, teori, hipotesis, dan kebenaran dengan langkah-langkah tertentu terhadap suatu masalah. Metode penelitian eksperimental atau eksperimen merupakan salah satu metode kuantitatif yang digunakan apabila peneliti ingin melakukan percobaan untuk mencari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam kondisi yang terkendalikan. Penelitian ini digunakan apabila peneliti ingin mengetahui pengaruh sebab dan akibat antara variabel independen dan dependen. Hal ini berarti peneliti harus dapat mengontrol semua variabel yang akan mempengaruhi outcome kecuali variabel independen treatment yang telah ditetapkan. Penelitian eksperimental di mana penelitian yang dilakukan secara sengaja oleh peneliti dengan memberikan perlakuan tertentu terhadap subjek guna membangkitkan sesuatu kejadian keadaan yang akan diteliti, bagaimana akibatnya, di mana pembuktiannya melalui perbandingan antara kelompok eksperimen yang diberi perlakuan dengan kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan atau kondisi subjek sebelum diberikan perlakuan dengan sesudah diberikan perlakuan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Penelitian eksperimental sungguhan atau true experimental. Menurut Hardani et al. Pada tahun 2020 pada halaman 351 menyatakan bahwa dikatakan true experimental, eksperimen yang betul-betul atau sungguhan. Karena dalam desain ini, peneliti dapat mengontrol semua variabel yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Ciri utama dari true experimental adalah bahwa sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random dari populasi tertentu. Terdapat beberapa karakteristiknya, yaitu yang pertama randomisasi atau random segment. Subjek penelitian dipilih secara acak untuk ditemukan dalam kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Randomisasi memungkinkan peneliti untuk mendistribusikan karakteristik subjek secara merata antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Randomisasi ini adalah karakteristik utama yang membedakan peneliti eksperimental sungguhan dari jenis penelitian lainnya. Yang kedua, kontrol yang ketat. Dalam penelitian ini memiliki kontrol yang ketat terhadap variabel-variabel yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Kontrol ini dilakukan melalui isolasi maupun manipulasi variabel. Manipulasi variabel, independen, dan standarisasi kondisi eksperimen. Yang ketiga, adanya kelompok kontrol, di mana penelitian eksperimen sungguhan melibatkan kelompok kontrol sebagai pembanding terhadap kelompok yang mendapat perlakuan atau kelompok eksperimen. 4. Manipulasi variabel independen, di mana peneliti secara aktif memanipulasi variabel independen untuk mengamati efeknya terhadap variabel dependen. Dalam penelitian eksperimen sungguhan, manipulasi variabel independen dilakukan secara sistematis dan terkontrol untuk menentukan efeknya terhadap variabel dependen dengan kontrol yang ketat terhadap variabel-variabel eksternal. Teknik analisis data yang umum digunakan dalam penelitian eksperimental sungguhan, yang pertama yaitu uji T, di mana digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok seperti kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang kedua, analisis varian atau ANOVA. Nah, digunakan ketika terdapat lebih dari dua kelompok atau ketika terdapat lebih dari satu variabel independen. Yang ketiga, analisis kovarian atau ANCOVA, di mana digunakan ketika peneliti ingin mengontrol efek dari variabel kovariat yang dapat mempengaruhi variabel dependen. Yang terakhir, analisis multivariat atau MANOVA-MANCOVA, di mana digunakan ketika terdapat beberapa variabel dependen yang perlu dianalisis secara simultan.
Selanjutnya yaitu ada penelitian eksperimental semu atau quasi experimental research. Menurut Abigail Srisana et al. Tahun 2023 halaman 104 menyebutkan bahwa quasi eksperimen disebut juga dengan eksperimen pura-pura. Bentuk desain ini merupakan pengembangan dari truk eksperimental desain yang sulit dilaksanakan. Desain ini mempunyai variabel kontrol tetapi tidak digunakan sepenuhnya untuk mengontrol variabel luar yang memengaruhi pelaksanaan eksperimen. Nah, selanjutnya yaitu ada karakteristik utama penelitian eksperimental semu yang meliputi ada 4. Yang pertama ada tidak ada randomisasi. Maksudnya, ada subjek penelitian tidak dipilih secara acak untuk ditempatkan dalam kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Yang kedua, kontrol parsial. Peneliti hanya memiliki kontrol parsial terhadap variabel-variabel eksternal yang dapat memengaruhi hasil penelitian. 3. Adanya kelompok pembanding. Meskipun tidak selalu disebut sebagai kelompok kontrol, penelitian eksperimental semu tetap melibatkan kelompok pembanding untuk membandingkan hasil perlakuan. Yang terakhir yaitu ada manipulasi variabel independen. Peneliti tetap memanipulasi variabel independen, namun dengan keterbatasan kontrol. Meskipun tidak memiliki kekuatan kontrol seperti penelitian eksperimental sungguhan, penelitian eksperimental semu tetap dapat memberikan bukti yang kuat mengenai hubungan kausal jika dirancang dengan baik. Baik, selanjutnya D. Kriteria penentuan rancangan penelitian eksperimental. Penentuan rancangan penelitian eksperimental harus mempertimbangkan berbagai kriteria untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Beberapa kriteria yang penting yang perlu diperhatikan meliputi 1. Validitas internal. Validitas internal merujuk pada sejauh mana perubahan pada variabel independen benar-benar disebabkan oleh manipulasi variabel independen, bukan karena faktor-faktor lain. Validitas internal merujuk pada sejauh mana perubahan pada variabel independen secara langsung disebabkan oleh manipulasi variabel independen tanpa pengaruh dari variabel-variabel eksternal. Beberapa ancaman terhadap validitas internal yang perlu dipertimbangkan dalam merancang penelitian eksperimental antara lain 1. Sejarah atau histori. Peristiwa eksternal yang terjadi selama periode eksperimen yang dapat mempengaruhi hasil. 2. Maturasi atau maturation. Perubahan alamiah pada subjek penelitian seiring waktu. 3. Pengujian atau testing. Efek dari pengukuran awal terhadap pengukuran berikutnya. 4. Instrumental atau instrumentation, perubahan dalam instrumen pengukuran atau prosedur pengumpulan data. 5. Regresi statistik atau statistical regression, kecenderungan skor ekstrim untuk bergerak ke arah rata-rata pada pengukuran berikutnya. 6. Seleksi atau selection, bias dalam pemilihan subjek penelitian. 7. Mortalitas eksperimental, experimental mortality, kehilangan subjek penelitian selama eksperimen yang telah lahir, interaksi, seleksi, dan maturasi, interaksi antara faktor-faktor seleksi dan maturasi. Baik, yang selanjutnya yaitu poin 2, validitas eksternal. Validitas eksternal adalah masalah representativitas sejauh mana hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke populasi lingkungan kondisi, perlakuan, dan pengukuran hasil yang berbeda. Validitas eksternal berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke situasi, populasi, atau waktu yang berbeda. Yang ketiga, pertimbangan praktis. Pemilihan rancangan penelitian harus mempertimbangkan trade-off antara validitas internal dan eksternal, serta berbagai keterbatasan praktis seperti waktu, biaya, dan ketersediaan subjek. Penelitian karena merancang sebuah penelitian eksperimental. Peneliti harus mempertimbangkan 3 kriteria utama: validitas internal, validitas eksternal, dan pertimbangan pragmatis yang mencakup kelayakan, efisiensi, dan etika. Materi selanjutnya yaitu rancangan penelitian eksperimental. Menurut Rizal Zulfikri et al. 2024.58 menyebutkan bahwa penelitian eksperimental merupakan suatu penelitian di mana peneliti dengan sengaja memberikan pengerlakuan atau interpretasi terhadap satu atau lebih variabel dengan cara tertentu sehingga berpengaruh pada variabel lain. Bentuk rancangan penelitian eksperimental. Pertama, rancangan penelitian pra-eksperimental. Penelitian pra-eksperimental merupakan rancangan eksperimen yang berguna untuk mendapatkan informasi awal terhadap pertanyaan yang ada di dalam penelitian. Salah satu ciri dalam penelitian pra-eksperimental adalah hal yang menggunakan satu kelompok eksperimental. 2. Penelitian kuasi eksperimen desain kuasi eksperimental atau eksperimental semu. Sebagaimana penelitian eksperimental yang bertujuan menguji hubungan kuasai dengan adanya satu perlakuan pada kelompok intervensi. 3. Penelitian eksperimen murni. Penelitian eksperimen murni merupakan rancangan eksperimen yang menggunakan prosedur acak dalam menentukan subjek penelitian untuk menerima salah satu dari berbagai variabel percobaan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Teknik analisis data memainkan peran krusial dalam penelitian eksperimental untuk menginterpretasikan hasil pengamatan dan menarik kesimpulan yang valid. Pemilihan teknik analisis data yang tepat tergantung pada rancangan penelitian yang digunakan, jenis data yang dikumpulkan, dan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Penelitian eksperimental sungguhan menawarkan kontrol yang ketat terhadap variabel-variabel eksternal, serta memungkinkan randomisasi dalam pemilihan subjek penelitian sehingga memberikan validitas internal yang sangat tinggi. Baiklah, mungkin segitu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi fisabilillah, wastagfirullah, min wal qalami wa ma yasrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.